Ini adalah hiu anggur merah senilai miliaran. Dan lautan tempat ia hidup adalah lautan anggur yang legendaris. Bahkan cipratan airnya pun semuanya adalah vodka dan whisky. Dan di sini juga, karena jenis minuman beralkohol yang berbeda, terbagi menjadi wilayah laut yang berbeda. Bir, arak putih, minuman keras impor, semuanya ada. Ujung lautan anggur adalah pulau sampahnya. Tapi di sini, masuk dilarang bagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Namun Komatsu mengatakan bahwa dia lebih tua dari Toriko. Jadi tidak perlu khawatir. Tujuan Toriko datang ke sini adalah untuk menemukan cuka raja untuk membuat sushi ramalan. Tapi mereka berdua belum berjalan beberapa langkah. Seekor sapi tua yang mabuk menyerbu ke arah mereka. Jangan mengemudi setelah minum. Toriko tersenyum tipis. Kemudian, dengan sekali tebasan, dia mengubah sapi tua itu menjadi hidangan pendamping minuman. Setelah menyelesaikan sapi tua itu, Toriko merasa sedikit haus. Tiba-tiba matanya berbinar. Di depannya ternyata adalah mata air brandy senilai jutaan. Toriko baru saja akan minum sepuasnya. Tapi ketika dia mendongak, dia melihat seekor harimau muncul di hadapan mereka berdua. Namun, harimau itu sudah mabuk berat. Jadi tidak perlu khawatir. Toriko mengambil minuman keras itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Kadar alkoholnya 98%. Pas untuk diminum. Komatsu bilang dia tidak akan meminumnya bahkan jika diberikan secara gratis. Toriko tersenyum tipis, lalu menunjuk ke beberapa tumpukan kotoran di kejauhan. Ini adalah obat mabuk yang sangat ampuh. Kunyit. Komatsu tercengang setelah mendengarnya. Hanya hantu yang tahu apakah ini kotoran atau kunyit. Bagaimana jika itu ditinggalkan oleh hewan yang tidak tahu malu? Dalam sekejap mata, mereka berdua sampai di air terjun bir. Di samping air terjun, tumbuh pohon keripik kentang yang bisa dimakan langsung. Ada juga lobak besar untuk menghilangkan mabuk dan bawang putih keju yang menyegarkan. Bahkan kupu-kupunya pun terbuat dari biskuit. Tetapi ketika mereka berdua sedang asyik minum, tiba-tiba bayangan menyelimuti kepala mereka. Langit tiba-tiba diguyur hujan lebat. Yang mengejutkan Toriko adalah ternyata ini adalah hujan sampahnya yang manis. Tapi jelas mereka berdua tidak melihat ramalan cuaca. Dalam 2,5 detik, hujan berhenti. Saat mereka berdua kecewa, bayangan itu kembali menyelimuti mereka. Tetapi ketika mereka berdua menebak-nebak apa yang akan turun kali ini. Apakah vodka atau whisky? Ketika mereka mendongak, seekor monster raksasa setinggi 100 meter tiba-tiba muncul. Sekarang Toriko sudah mabuk, bahkan dia pun sama sekali bukan tandingan naga permata. Tapi anehnya, naga itu tidak menyerang mereka, melainkan berdiri di tempat seperti patung, tidak bergerak. Ketika mereka mendongak, ternyata ada sesosok manusia di punggungnya. Tanpa diduga, Master Akupuntur, Jiro, muncul di punggungnya. Bertemu dengan kenalan lama, Jiro langsung mengundang mereka berdua untuk berendam di pemandian air panas anggur merah. Bahkan cipratan anggurnya pun tidak disia-siakan oleh Jiro. Semuanya dihisapnya ke dalam perutnya. Karena jika anggur merah di sini dijual, sebotolnya setidaknya bernilai 5 juta. Komatsu bertanya berapa kali seminggu dia datang. Jiro tersenyum tipis. Tidak banyak. Hanya sekitar 80 kali. Ini benar-benar pecandu alkohol. Dengan minuman lezat di depan mereka, mereka berdua melupakan misi mereka datang ke sini. Jadi, atas undangan Jiro yang antusias, mereka bertiga mulai menikmati minuman sambil menyaksikan matahari terbenam. Keesokan harinya, mereka berdua berhasil membawa kembali cuka raja. Tapi siapa sangka, setelah melihat cuka raja, Topeng malah memaki-maki. Sekarang hanya ada ikan duyung cantik dan cuka raja sebagai bahan. Bahan-bahan untuk membuat sushi kepiting belum cukup. Untuk itu, mereka berdua memulai perjalanan mencari durian bom nuklir. Apa-apaan ini? Keretanya lebih cepat dari roket. Bau busuk menyengat memenuhi udara. Radius ratusan kilometer menjadi sunyi senyap. Kereta yang baru saja tiba di stasiun langsung tancap gas untuk kabur. Sementara Toriko dan Komatsu harus berjalan kaki ke pusat bau busuk itu. Semakin ke dalam, baunya semakin menyengat. Komatsu tidak tahan dan bersiap mengeluarkan masker gas untuk menyelamatkan diri. Tapi Toriko memberitahunya, durian bau super adalah bahan makanan spesial. Pernah ada orang yang mendekatinya dengan mengenakan pakaian pelindung. Menyebabkan durian itu merasa ditolak dan bunuh diri dengan meleleh. Hanya dengan tangan kosong ia bisa ditangkap. Komatsu terpaksa menutup hidungnya dan terus masuk lebih dalam. Setelah berjalan seharian semalam, mereka akhirnya sampai di tujuan. Di depan mata mereka muncul pohon durian yang dipenuhi duri tajam. Buahnya pun sedang matang. Bau busuk yang dipancarkannya bahkan sampai merusak pakaian mereka. Buahnya matang dan akan jatuh. Aduh, gawat, haduh. Tidak apa-apa, Komatsu. Baunya saja yang busuk. Kurasa tidak akan mengancam nyawa. Pernyataan dan ekspresi yang sama sekali tidak meyakinkan. Di tengah keputusasaan mereka, buah itu jatuh ke tanah. Awan jamur beracun membumbung tinggi ke langit. Saat itu, seluruh dunia merasakan kekejaman alam. Menjijikkan, bau sekali.
Baru saja sadar, mereka pingsan lagi karena bau durian. Siklus ini berulang selama sebulan penuh sampai mereka terbiasa dengan baunya. Namun, bau durian itu telah meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Begitu sampai di pintu hotel, para tamu di dalamnya langsung berhamburan keluar karena baunya. Sunny yang malang ingin mencoba masakan Komatsu, tapi malah pingsan karena bau mereka. Ini semangkuk nasi stroberi seharga 10 miliar. Setiap butir nasi terbuat dari stroberi mini. Rasa asam manisnya ditambah tekstur yang lembut dan kenyal. Saat dikunyah, butiran nasi meletus di mulut. Rasanya seperti makan permen popping. Untuk merayakan kembalinya Toriko, Komatsu kemudian mengeluarkan pisang yang isinya daging babi berlemak. Setelah digoreng dengan api kecil, lalu ditaburi kaviar coklat ikan. Rasanya sungguh nikmat. Terakhir, semangkuk sup abad. Toriko pun berseru, hidup para dewa pun tak seenak ini. Setelah kenyang, Komatsu penasaran dan bertanya pada Toriko, bagaimana rasa bahan makanan di dunia gourmet. Namun, Toriko hanya tersenyum kecil. Karena dia belum pernah mencicipi makanan dari dunia gourmet sedikit pun. Sebagai partner, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa menaklukkan dunia gourmet sendirian. Jadi dia ingin mengajak Komatsu untuk mencicipinya bersama. Komatsu tersentuh mendengarnya, dan segera ingin membuatkan lebih banyak makanan untuk Toriko. Sebentar lagi selesai. Tunggu 2,5 menit. Pelan-pelan, jangan sampai pisaunya rusak. Detik berikutnya, sebuah kecelakaan terjadi. Disertai suara retakan, pisau kesayangan Komatsu patah. Penyebabnya adalah dia tidak memperhatikan dan memotong kastanye obsidian hitam yang lebih keras dari baja dengan pisaunya. Komatsu menangis terseduh-seduh karena kehilangan pisau kesayangannya. Pisau dapur itu bagaikan nyawanya yang kedua. Meskipun harganya tidak terlalu mahal, itu adalah pisau dapur pertama yang ia beli setelah menabung sekian lama. Pisau itu telah menemaninya selama bertahun-tahun. Komatsu bahkan merasa lebih sedih daripada kehilangan pacar. Melihat itu, Toriko mengerutkan keningnya. Untuk menghibur Komatsu, ia memutuskan untuk mengajak Komatsu mengunjungi Melt, seorang ahli pembuat pisau legendaris. Konon, pisau dapur buatannya dapat dengan mudah membelah baja. Melt, yang seringkali keluar masuk jurang maut, memiliki banyak bekas luka di tubuhnya yang bahkan ditakuti oleh monster buas. Namun, keberadaannya sangatlah rahasia. Menemuinya sangatlah sulit. Ketika melihat ribuan anak tangga di depannya, Komatsu langsung lemas. Setiap anak tangga tingginya lebih dari 2 meter. Bagi Komatsu yang lemah, itu seperti mimpi buruk. Komatsu sudah kehabisan napas setelah menaiki beberapa anak tangga. Namun, Toriko mendakinya dengan mudah. Kalau lebih lambat lagi, mungkin mereka baru sampai puncak tahun depan. Mereka mendaki dari siang hingga malam. Namun, baru sampai di lereng gunung, Komatsu ketakutan. Melihat tumpukan tulang belulang, tiba-tiba, seekor monster berbulu panjang muncul di belakangnya. Untungnya, Toriko menyelamatkannya tepat waktu. Sebelum mereka sempat bernapas, sekawanan serigala batu muncul di depan mereka. Dalam situasi genting ini, Toriko menggendong Komatsu dan melompati kawanan serigala. Mereka mendaki dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, mereka melihat puncak gunung. Monster-monster yang mengejar mereka tiba-tiba berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang lebih menakutkan di puncak gunung. Mereka pun melanjutkan pendakian hingga sampai di puncak. Hanya ada sebuah gubuk batu tua di sana. Saat Komatsu hendak mengetuk pintu, tiba-tiba tebasan energi pisau yang tajam menyerangnya. Kekuatannya yang mengerikan membuat Toriko terkejut. Namun, Komatsu tidak menyadarinya. Ia tetap berjalan menuju pintu seperti robot. Toriko bergegas menghentikannya. Namun, sesuatu terjadi tiba-tiba. Seekor monster bermata satu muncul dari belakang mereka. Ia menerjang Komatsu dengan cakarnya. Di saat genting itu, sebuah tebasan energi pisau melesat dari dalam gubuk. Seketika, baju zirah monster bermata satu itu terkelupas. Monster yang tadinya garang, kini lari tunggang-langgang seperti kucing kecil. Mereka berdua menoleh ke belakang. Seorang pria dengan pisau dapur di tangannya muncul di belakang mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa pria itu adalah Melt yang mereka cari, Toriko dan Komatsu terkejut. Sebelum datang ke sini, Komatsu mengira Melt adalah pria bertubuh besar. Meskipun Toriko juga agak ragu, mereka akhirnya mengikuti pria itu masuk ke dalam gubuk. Melihat pisau-pisau dapur yang luar biasa, Komatsu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Namun, saat ia hendak menyentuh salah satu pisau, sesuatu terjadi. Jangan disentuh. Maaf. Setelah tak sengaja tergelincir dari meja, pisau itu menancap tepat di batu biru. Padahal, pisau itu belum diasah. Jika diasah, mungkin bisa membelah bumi. Ini adalah karya Melt, ahli pengasah pisau. Terbuat dari gigi hiu warna raksasa dengan capture level 55. Namun, Toriko merasa ragu. Dia tidak percaya gadis yang mengaku sebagai Melt ini mampu menangkap hiu warna sendirian. Melt tetap bersikeras. Toriko pun tak lagi sungkan.
Dengan sekali ayunan pisaunya, lantai batu itu tergores. Melt pun terpancing oleh Toriko. Dia langsung menantang Toriko berduel di luar. Melt mengeluarkan pisau dapur yang sangat tajam. Dengan sekali gores, tanah pun terbelah. Toriko tidak terkesan. Dia melemparkan pisau ke arah Melt. Pisau Melt pun tergores. Melt membalas. Dia mengayunkan pisaunya dengan kuat ke arah Toriko. Toriko menahannya. Dia lalu mendekati Melt dan membantingnya ke tanah. Melt baru menyadari bahwa pria di depannya adalah Toriko dari 4 Raja Surgawi. Toriko sudah curiga sejak awal bahwa Melt berbeda dari yang diceritakan Ichiryu. Dan benar saja, penyamarannya terbongkar. Gadis itu pun menjelaskan, dia adalah murid tunggal Melt, generasi kedua pengasah pisau Melt. Jadi, dia tidak berbohong. Komatsu menjelaskan tujuan mereka, namun, mereka harus menunggu 3 tahun. 3 tahun, mereka pun terpaksa membeli pisau seadanya. Toriko belum menyerah. Dia bertanya tentang Meteor Melt. Melt menjelaskan, Meteor Melt bukan hanya bumbu terbaik, tapi juga batu asa ajaib. Namun, lokasi Meteor Melt sangat berbahaya. Terletak di dasar jurang tak berdasar di pegunungan Melt Barat. Karena medan magnet dan tekanan udara yang unik, gravitasi di sana sangat kuat. Dikenal sebagai gua terdalam dan paling misterius. Melt generasi sebelumnya pergi mencari Meteor Melt. Dan telah hilang selama 6 tahun. Toriko tersenyum. Dia memutuskan untuk mencari Meteor Melt. Dan menyelamatkan Melt. Tak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Toriko melawan Gao. Level 127. Koko melawan Silverback Hades. Level 140. Sunny melawan King Octopus. Level 137. Dan Zebra, karena sifatnya yang suka berkelahi, lupa memeriksa level Mount Turtle. Bisakah 4 Raja Surgawi mengalahkan keempat binatang buas? Dan melindungi dunia manusia? 36 pukulan paku ganda. Asap menghilang. Gao tidak terluka. Kaki-kakinya tiba-tiba memanjang dan menyerang Toriko. Toriko menghindar, tapi kemudian, Toriko terhalang batu. Gao menyerang. Asap mengepul. Sunny melawan King Octopus. Tubuhnya menumbuhkan banyak tentakel. Sunny yang menyukai keindahan merasa jijik. Dia menggunakan Hairlock untuk mengalahkan gurita itu. Tapi Sunny meremehkan kekuatan gurita itu. Hairlock-nya putus dalam beberapa detik. Sunny terlempar ke dinding batu. Zebra melawan kura-kura tambang. Setelah mengumpulkan energi, kura-kura tambang menembakkan meriam api yang langsung mengenai Zebra. Langit dipenuhi cahaya api. Koko terkena tembakan meriam racun daya tak terbatas dari Hades, yang telah mengumpulkan energi. Koko jatuh ke tanah. Manusia di tempat perlindungan dunia manusia kehilangan harapan setelah melihat 4 Raja Surgawi kalah dari 4 binatang buas. Mereka merasa tidak ada harapan untuk hidup. Raja Taring, yang mengalahkan Toriko, berjalan dengan angkuh dan berniat menyerang dunia manusia. Tiba-tiba dia berhenti dan menoleh ke belakang. Sebuah perisai pelindung muncul dari dalam asap. Toriko ternyata masih hidup. Di sisi lain, Zebra, Sunny, dan Koko juga menggunakan kemampuan khusus mereka untuk menghindari serangan mematikan dari 4 binatang buas. Gambar tersebut ditampilkan di tempat perlindungan dan disambut sorak-sorai. Harapan untuk hidup kembali muncul. Hades perak benar-benar marah pada Koko. Setelah mengumpulkan energi di tabung racun tersembunyi, dia melepaskan racun yang cukup untuk menghancurkan seluruh pulau. Koko, yang berada di udara, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke lautan racun yang dilepaskan Hades perak. Detik berikutnya, lautan racun menyusut dengan cepat. Ajaibnya, Koko selamat. Ternyata Koko telah menciptakan antibodi, sehingga dia berani melompat ke lautan racun. Sunny meminta Queen untuk melilitkan kaki gurita istana raja dengan erat, dan melepaskan jutaan helai rambut untuk bertarung. Permainannya hampir berakhir. Turunlah. Hujan meteor kebisingan. Toriko menyuruh Terry pergi, dan melawan Raja Taring sendirian. Keduanya berlari menuju satu sama lain dengan kecepatan penuh. Toriko melancarkan tendangan kaki, tetapi dihindari oleh Raja Taring. Tendangan kaki terus meluncur ke udara. Kemudian, Toriko melepaskan banyak garpu terbang, dan menggabungkannya. Toriko menamai jurus baru ini garpu meriam. Saat garpu meriam terbang menuju Raja Taring, Toriko melihat ke langit seperti sedang menunggu sesuatu. Detik berikutnya, sesuatu jatuh dari langit dengan cepat, dan mengenai pantat Raja Taring dengan tepat. Ternyata ini juga jurus baru yang dikembangkan Toriko setelah mempelajari rasa makanan. Tendangan kaki berputar. Toriko tersenyum puas. Raja Taring, yang terkena tendangan kaki berputar, tidak berdaya untuk menahan kekuatan garpu meriam. Toriko berkata kepada Raja Taring,
Era makanan gourmet adalah era yang kuat memangsa yang lemah. Aku tidak membencimu karena ingin memakan manusia. Hanya saja aku tidak mau menjadi makananmu. Terima kasih atas makanannya. Kemenangan Toriko ditampilkan di layar lebar di tempat perlindungan. Orang-orang yang telah lama tertekan akhirnya tersenyum kembali. Di layar lebar, muncul pertarungan antara Koko dan Hades perak. Koko membuat busur dan anak panah dari racun, dan menembakkannya ke arah Hades. Kebanggaan Hades perak adalah ratusan antibodi racun yang dimilikinya. Dia tidak menghindar dan terkena panah racun Koko. Hades langsung lumpuh. Ternyata panah racun yang dilepaskan Koko terbuat dari racun jenis baru. Racun jenis baru ini sangat makhluk hidup dengan antibodi racun paling efektif. Hades perak kebal racun akhirnya dikalahkan oleh Koko yang terlahir dengan tubuh beracun. Di sisi lain, Sunny telah memasukkan jutaan helai rambutnya ke dalam tubuh gurita di kota utama melalui pertarungan dan mengendalikan semua tentakelnya. Akhirnya, Sunny memukul gurita itu hingga terlempar sangat jauh. Zebra, yang masih bertarung, melepaskan serangan hujan meteor suara ke arah kura-kura tambang. Namun, karena cangkangnya yang sangat keras, serangan itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Zebra terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya dengan satu pukulan tinju suara ke wajah kura-kura tambang. Seketika, benjolan besar muncul. Akhirnya, tubuh kura-kura tambang hancur berkeping-keping oleh kekuatan tinju suara, dan magma pun menyembur. Pada saat itu, bebek keempat Raja Surga berbunyi bersamaan, ingin menyampaikan kabar buruk kepada mereka. Bersamaan dengan itu, keempat binatang buas yang bertarung melawan mereka masuk ke dalam tanah dan menuju ke arah yang sama. Oh iya, ada dua hal yang lupa aku katakan. Sebenarnya, 4 binatang buas itu bukan 4, tapi 1. Ternyata, 4 binatang buas yang melawan Toriko dan yang lainnya dikendalikan oleh seseorang. Artinya, 4 binatang buas itu hanyalah anak buah dan dalang di balik mereka menanam benih kehidupan seperti umbi di tangan dan kakinya di bawah tanah. Setelah dipelihara selama 100 tahun, benih tersebut menjadi 4 binatang buas. Kemudian, 4 binatang buas dikirim ke dunia manusia untuk melahap manusia. Lalu, wujud aslinya menyerap nutrisi manusia dengan melahap 4 binatang buas. Tetapi, ketika 4 binatang buas tidak bisa memakan manusia, wujud aslinya mungkin akan langsung masuk ke dunia manusia dan melakukannya sendiri. Saat itu, 4 Raja Surga yang menerima kabar tersebut segera mengikuti jejak 4 binatang buas, takut kehilangan mereka. Di sisi lain, orang-orang masih bersorak merayakan kemenangan 4 Raja Surga. Namun, mereka tidak tahu bahaya yang akan datang. Sebuah kereta bawah tanah yang sedang berjalan tiba-tiba dihentikan oleh akar pohon yang muncul. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah wujud asli 4 binatang buas. Pada saat yang sama, wujud asli 4 binatang buas telah menguasai stasiun kereta bawah tanah, saluran pembuangan, lubang pipa, dan semua ruang bawah tanah lainnya. Namun, wujud asli 4 binatang buas tidak puas hanya menguasai ruang bawah tanah. Setelah tanah bergetar, akar pohon muncul dari tanah dan menembus kaca, melintasi beberapa gedung tinggi. Tak lama kemudian, lebih banyak akar pohon muncul. Gedung-gedung tinggi runtuh satu persatu. Pada saat yang sama, wujud asli 4 binatang buas muncul di udara. Orang-orang langsung berlarian menyelamatkan diri. Tina yang sedang melarikan diri bertemu dengan Zongkai, sang raja jalanan terkuat. Tina dengan baik hati menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Namun, Zongkai malah menyombongkan diri. Tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Detik berikutnya, wujud asli 4 binatang buas melepaskan banyak akar pohon dan menangkap sekelompok orang untuk dimakan. Namun, tiba-tiba ia merasa punggungnya dingin. Ternyata, iblis 4 Raja Surga telah muncul. Wujud asli 4 binatang buas menyapu ke arah jauh, dan asap tebal mengepul. Namun, bangunan-bangunan tidak runtuh. Ternyata, TPI telah menyebarkan pohon generasi ke seluruh kota. Saat itu, kuda Dharma Zebra juga tiba di tempat kejadian. TPI segera menghentikan Zebra. Sebelah sana belum diperkuat. Bisakah kau lewat jalan lain? Zebra menjawab. Aku sudah melapisi bangunan di sekitar dengan dinding suara. Kalau menunggu sampai kau selesai memperkuat, manusia sudah habis dimakan. Sementara itu, 4 binatang buas yang kembali telah tiba di bawah wujud aslinya dan dibungkus oleh akar pohon. Wujud aslinya menyerap semua energi 4 binatang buas melalui akar pohon. Tubuhnya mulai berubah. Tak lama kemudian, reptil itu berubah menjadi makhluk seperti Hulk. Tanpa basa-basi, Hulk itu menyemburkan napas ke langit. Sepertinya makhluk hijau ini sudah bertahun-tahun tidak menggosok gigi. Napasnya berwarna hijau. Beberapa detik kemudian, langit tertutup asap hijau.
dan turun hujan hijau. Juga dikenal sebagai hujan bencana. Jika terkena hujan hijau beracun ini, dalam 1 jam, jika tidak menemukan penawarnya, akan mati. Dan hanya 1 orang di dunia manusia yang dapat menyembuhkan racun ini, yaitu Yuda, Raja Kuliner peringkat kelima. Koko meminta Komatsu untuk segera pergi ke menara kuliner membantu Yuda, membuat penawarnya dalam 1 jam. Pada saat yang menyangkut kehidupan seluruh umat manusia ini, waktu sangatlah penting. Zebra meminta kuda Dharma yang dapat menempuh ribuan mil sehari untuk membawa Komatsu pergi. Sementara mereka berempat tetap tinggal dan berjuang bersama, melawan 4 binatang buas. Saat ini, pernapasan, tekanan darah, dan detak jantung 4 binatang buas sangat normal. Koko juga tidak dapat melihat tanda-tanda kematian melalui gelombang elektromagnetik. Sepertinya 4 Raja Surgawi hanyalah makanan biasa di matanya. Dan hujan hijau di udara seperti bumbu yang ditaburkan di atas makanan. 4 orang yang sudah lama tidak berburu binatang buas bersama. Akankah mereka dengan mudah membunuh 4 binatang buas kali ini? Saat berbicara, Zebra sudah tidak sabar untuk menjadi yang pertama maju. Suara meteor. Koko memerintahkan Kiss untuk menutupi mata monster itu dengan bulunya, dan mengambil kesempatan untuk menarik busur dan anak panah sepenuhnya. Pada saat ini, tentakel 4 binatang buas dipenuhi dengan mata yang tak terhitung jumlahnya. Seketika mengamati semua lingkungan sekitarnya. Sunny menyuruh Queen untuk mengikat kaki 4 binatang buas, dan mengambil kesempatan untuk melepaskan pukulan keras ke wajahnya. Tapi detik berikutnya, 4 binatang buas mengalihkan semua serangan ke Queen, dan menyemburkan kabut hijau yang menempel kuat di rambut Sunny. Dengan tepukan tangan, seperti menepuk lalat, Sunny terjebak di telapak tangannya. Sunny jatuh dengan cepat. Hidup atau matinya tidak diketahui. Toriko maju dan melancarkan serangkaian combo ke arahnya. Namun, detik berikutnya, sama seperti yang lain, serangan yang dilepaskan dipantulkan kembali. Saat ini, Rin mengambil kesempatan untuk menggunakan mesin deteksi untuk memeriksa levelnya. 350. Level tangkapan 4 binatang buas mencapai 350. Ini adalah lawan dengan level tertinggi yang pernah dihadapi 4 Raja Surgawi. Hanya dalam beberapa saat, 4 Raja Surgawi dipukuli habis-habisan oleh 4 binatang buas. Sampai babak belur, berjuang untuk bangkit. Keempatnya menghadapi 4 binatang buas level 350. Bagaimana mereka harus menghadapinya? Bisakah mereka berempat menyelesaikan misi melindungi dunia manusia?